Sebuah skandal dugaan penggelapan dana program Indonesia Pintar, PIP, terkuak di SD Negeri 200 Maluku Tengah yang berlokasi di Negeri Hulaliu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Kasus ini mencuat ke publik dan kini telah ditangani oleh pihak berwajib. Dugaan penyimpangan dana bantuan untuk siswa miskin ini disinyalir telah berlangsung lama, yaitu sejak tahun 2017. Bahkan, praktik ini diduga melibatkan sepasang suami istri yang secara bergantian menjabat sebagai kepala sekolah di institusi pendidikan tersebut. Dugaan penggelapan ini terjadi selama masa jabatan Samuel Syahaya sebagai kepala sekolah, yakni pada tahun 2017 hingga 2021. Setelah itu, jabatan tersebut dilanjutkan hingga 2024 oleh istrinya, Corlina Laisina. Kedua mantan kepala sekolah yang berpasangan suami istri ini diduga kuat tidak menyerahkan hak dana PIP yang seharusnya diterima oleh ratusan siswa selama periode tersebut. Modus yang diduga dilakukan adalah dengan menahan buku rekening PIP milik para siswa tanpa sepengetahuan mereka maupun orang tua murid. Kasus gelap ini mulai terbongkar pada akhir September 2025. Awalnya, belasan siswa yang baru masuk ke SMP Negeri 6 Maluku Tengah, yang juga berlokasi di Negeri Hulaliu, diminta oleh pihak sekolah baru mereka untuk menyerahkan rekening PIP dari SD asal mereka, yaitu SD Negeri 200 Maluku Tengah. Permintaan inilah yang memicu kehebohan. Para siswa terkejut karena tidak pernah merasa memiliki buku rekening PIP saat masih bersekolah di bangku SD. Mereka bahkan baru mengetahui bahwa mereka adalah penerima dana PIP. Selama ini, informasi mengenai bantuan tersebut, termasuk penahanan buku rekening oleh pihak sekolah, sama sekali tidak pernah disampaikan kepada siswa maupun orang tua murid. PLT. Kepala Sekolah SD Negeri 200 Maluku Tengah yang menjabat saat ini, Cornelisa Hureka, memberikan konfirmasi yang menguatkan dugaan ini. Saat dihubungi tribunambon.com pada Rabu, 8 Oktober 2025, Cornelis menjelaskan kronologi penemuan buku-buku rekening tersebut. Dalam rapat tersebut, ia menanyakan kepada orang tua apakah ada yang sudah memiliki buku rekening PIP. Mengejutkan, di tengah rapat, salah satu guru tiba-tiba menyampaikan bahwa semua buku rekening ada di dalam ruangan kepala sekolah. Cornelis menegaskan bahwa ia baru menjabat sebagai kepala sekolah pada 20 Januari 2025. Saat itu ia tidak menerima informasi atau arahan apapun dari kepala sekolah sebelumnya mengenai keberadaan buku-buku rekening tersebut. Setelah buku-buku itu diserahkan kepada orang tua, mereka terkejut. Mereka baru mengetahui bahwa anak-anak mereka adalah penerima dana PIP, tetapi tidak pernah menerima dana sesuai nominal yang tertera dalam buku rekening. Dari sinilah, masalah ini mulai tersebar luas dan memicu kemarahan kolektif. Dugaan penggelapan dana bantuan sosial pendidikan ini kini telah memasuki ranah hukum. Kasus ini sudah ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua. Sebagai langkah awal penyidikan, pada hari Rabu, 8 Oktober 2025, dilaporkan 7 orang tua siswa telah dipanggil oleh pihak kejaksaan untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Penyelidikan ini diharapkan dapat mengungkap seberapa besar kerugian negara dan hak siswa yang telah diselewengkan serta menentukan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Namun hingga berita ini diterbitkan, tribunambon.com telah berupaya mengkonfirmasi Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua, Asmin Hamja terkait proses penyelidikan namun belum direspon. Sementara itu, Samuel Syahaya dan Corlina Laisina juga belum memberikan klarifikasi terkait kasus ini. Sebagai informasi, dana program Indonesia Pintar, PIP, adalah inisiatif pemerintah yang berfungsi sebagai bantuan finansial di bidang pendidikan. Program ini diluncurkan secara resmi pada November 2014 dengan tujuan memastikan bahwa tidak ada anak usia sekolah, 6-21 tahun,
dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terpaksa putus sekolah hanya karena terhalang biaya. Bantuan ini berupa uang tunai yang disalurkan langsung kepada penerima yang umumnya memiliki Kartu Indonesia Pintar, KIP. Dana PIP dimaksudkan untuk meringankan berbagai biaya personal siswa, seperti untuk membeli perlengkapan sekolah, seragam, buku, alat tulis, membayar biaya transportasi harian, hingga mengikuti kursus tambahan. Dengan adanya dana ini, anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk yang terdaftar di program Keluarga Harapan, PKH, dapat terus belajar dengan tenang dan meraih cita-cita mereka tanpa terbebani masalah ekonomi. Singkatnya, dana PIP adalah bukti komitmen negara yang telah berjalan sejak 2014 untuk menjembatani kesenjangan ekonomi dan menjamin setiap anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang layak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.